belum di unmute. Kasih tadi ulang belum di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam seri kajian ini yang sudah kita mulai sebelum Ramadan yang lalu dan berlangsung beberapa kali selama bulan Ramadan. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Aidukum mubarak. A'adahullahu alaina bisalamati wal islam wal izzati wal karamah wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali wat ta'at wa kullu amin wa antum wal ahlu wal ikhwatu jami'an bi ahli fi khairin wa barakah. Saya juga ingin mengucapkan kepada teman-teman yang mengikuti acara ini di Facebook, di IG ataupun di YouTube, seperti juga yang mengikuti acara ini di Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya selama bulan Ramadan yang lalu, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita semuanya terbebas dari neraka insyaallah. Kita saling memaafkan atas semua kesalahan di tahun-tahun yang lalu dan kita mulai lagi dari nol. Nanti kalau ada kesalahan lagi, lebaran yang akan datang kita saling memaafkan lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu siklus perubahan. Saya menyebutnya musim perubahan. Sebenarnya karena pada waktu peristiwa spring, ini musim seminya Arab gitu ya. Dan memang di dalam teori-teori tentang perubahan itu kata-kata musim ini dipakai untuk mewakili ciri zaman pada setiap satu momentum di dalam sejarah manusia, dan biasanya kata musim semi itu dipakai untuk era kebangkitan. Karena itu peristiwa Arab Spring itu disebutnya Arab Spring karena sebenarnya idenya dari situ. Tapi saudara-saudara sekalian, mengapa saya memilih tema ini pada kesempatan ini? Alasan yang paling pentingnya yang pertama adalah karena tema tentang siklus perubahan ini adalah satu alat baca kepada peristiwa yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu krisis global yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, dan saya beberapa tahun terakhir ini sudah sering berbicara soal krisis global ini. Tapi sekarang kita merasakannya setelah dipicu secara sangat eksesif sekali oleh pandemi. Kita membutuhkan banyak sekali alat baca untuk menafsir peristiwa ini, dan salah satu alat baca terhadap situasi ini adalah teori yang disebut dengan teori siklus perubahan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu pada akhir-akhir ini, terutama di Barat, orang mengingat kembali para pemikir, khususnya dalam ilmu sosial, sejarah, dan juga ilmu politik yang pernah menulis tentang tema-tema tentang siklus perubahan itu. Karena banyak sekali tema-tema yang pernah ditulis, terutama juga dalam khazanah peradaban Barat sekarang. Pemikiran ini yang sangat kuat sekali, dan di dalam Islam juga sangat kuat,
Karena itu ketika krisis ini datang, memori orang kembali kepada tentang teori perubahan. Tetapi di dalam banyak ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala menginspirasi kita tentang kaidah-kaidah dasar yang mempengaruhi perubahan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu alasan yang pertama. Jadi kita membutuhkan alat baca terhadap krisis yang sekarang sedang kita alami. Yang kedua, saudara sekalian, tema tentang siklus perubahan ini adalah tema yang berulang banyak sekali di dalam Al-Quran. Dan Quran memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap tema ini, karena tema ini merupakan tema yang berhubungan dengan satu fakta dasar dalam keimanan kita yang kita sebut dengan as-sunanul ilahiyah. Jadi sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagiannya mengatur alam dan juga sebagiannya mengatur kehidupan manusia. Jadi sebagaimana ada hukum yang mengatur alam, juga ada hukum yang mengatur perjalanan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, karena itu ketika Quran mengangkat pertama kali tema tentang siklus perubahan ini, tema ini diangkat oleh Quran dalam satu momentum, yaitu pada perang Uhud setelah kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi kemudian tema ini menjadi dasar yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam, sejarah peradaban Islam. Karena dari tema inilah kemudian terbangun satu transformasi atau dasar dari sebuah transformasi peradaban yang luar biasa besarnya, yaitu penemuan metode eksperimen. Kaum muslimin merupakan pelopor dalam penemuan metode eksperimen ini, dan salah satunya diinspirasi oleh ayat-ayat yang berbicara tentang teori siklus perubahan. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua, masa depan. Dan karena itu tema tentang siklus perubahan ini bukan hanya dipakai untuk membaca sejarah, tapi juga biasanya dipakai sebagai alat dalam perencanaan, dalam forecasting, dalam membuat forecasting ke depan. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kita sekarang menghadapi krisis besar di dunia ini, kita akan melihat bahwa berdasarkan teori ini nanti, yang kita hadapi sekarang ini jenis krisisnya adalah krisis berlarut namanya, karena dia adalah ada dalam momentum transisi 100 tahunan. Kalau kita menggunakan nanti salah satu teori yang akan saya jelaskan nanti, kalau kita menggunakan teori itu, karena transisi ini adalah transisi yang sangat penting sekali, yang biasanya berlangsung lama, tetapi begitu dia selesai, dia akan menjadi landasan dari satu arah sejarah manusia yang kira-kira akan berlangsung dalam satu putaran yang panjang, yang disebut dengan long cycle. Jadi karena dia putarannya panjang, biasanya antara 80 tahun sampai 120 tahun, nanti akan saya jelaskan. Sehingga perubahan apapun yang terjadi dalam tahun-tahun ke depan ini, itu akan mempengaruhi jalannya sejarah manusia dalam waktu yang lama ke depan. Nah, karena itu teori tentang long cycle ini, atau siklus perubahan ini juga yang bersifat jangka panjang, biasanya dipakai di dalam perencanaan, dalam forecasting. Nah, poin yang keempat, saudara sekalian, adalah teori ini karena diajarkan di dalam Quran, dan sekarang kita menghadapi krisis global yang luar biasa dalamnya, dan seperti yang saya katakan, ini akan berlangsung lama, dan ini adalah jenis krisis berlarut. Kita kaum muslimin sekarang ini justru yang paling membutuhkan inspirasi dari Quran tentang bagaimana kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Kitalah yang paling membutuhkan alat baca ini. Karena pada dasarnya kalau kita melihat,
nanti setelah Al-Quran menjelaskan fakta ini di dalam sejarah, barulah kemudian teori tentang ini pertama kali diungkapkan oleh Al-Quran. Bahkan nanti saya akan menjelaskan bahwa jarak antara penemuan tentang teori siklus perubahan ini dengan Quran ketika pertama kali menjelaskannya itu ini diturunkan pada awal abad ke-7 Masehi. Ibnu Khaldun baru berbicara tentang ini pada abad ke-14 Masehi. Jadi ini 7 abad lamanya baru orang bisa menangkap inspirasi ini dan membuat formulasi dalam filsafat sejarah. Dan ini salah satu kandungan teori yang kemudian membuat Ibnu Khaldun itu disebut sebagai bapak historiografi, juga bapak sosiologi modern. Inspirasinya dari sini, dari Quran ini. Nah, sebagaimana yang juga kita ketahui, Ibnu Khaldun ini hidup juga dalam era pandemi, yaitu era pandemi Black Death di pertengahan abad ke-14. Bahkan pandemi itu terjadi ketika umurnya baru sekitar 17 tahun kalau nggak salah. Jadi kita ada dalam situasi yang sama, dan di dalam situasi itulah beliau menulis buku sejarahnya yang di jilid pertamanya ini terdiri dari 8 jilid. Jilid pertamanya yang disebut Muqaddimah. Orang sebenarnya tidak banyak membaca sejarahnya, yang lebih baca adalah pengantarnya itu yang disebut dengan Muqaddimah itu. Tapi Muqaddimah inilah yang membuat Ibnu Khaldun kemudian digelari sebagai bapak sosiologi dan juga bapak historiografi modern. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu sekali lagi saya mengangkat kembali tema ini karena kita kaum muslimin yang paling membutuhkan alat baca ini sekarang. Nah, saudara sekalian, coba kita masuk ke sekarang masuk ke tema. Bagus kalau saudara-saudara semuanya pegang Quran. Jadi kita buka biar kita lihat teksnya. Qurannya surat Ali Imran ayat 137. Kalau ada lebih bagus lagi kalau ada 2 Qurannya nanti, akan nanti yang satu nanti buka surat Al-Hajj ayat 5. Jadi saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah ayat Madaniyah yang turun setelah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi secara khusus ini untuk merespon kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Dan perang Uhud ini itu adalah perang terbesar kedua setelah perang Badar yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Tapi perang Uhud ini menjadi penting di dalam sejarah kaum muslimin karena kekalahan itu memberikan benturan psikologis yang luar biasa dahsyatnya. Salah satu sumber benturan besar dalam kekalahan itu bukan kekalahannya terutama, tetapi bahwa mereka mengalami kekalahan justru ketika mereka dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya komandan perangnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada persoalan tentang mitos nubuah. Ini kalau Nabi memimpin kita kok masih bisa kalah, ini apa penjelasannya? Itu sumber benturan psikologisnya di situ. Padahal 1 tahun sebelumnya ketika jumlah kita masih sedikit, kita perang, kita menang. Tapi kenapa di perang yang kedua ini, yang istilahnya secara mental kita punya confident jauh lebih bagus, tapi justru kalah. Ya apa mungkin kita kalah padahal yang memimpin kita Nabi gitu. Dan saudara-saudara sekalian, ini kan kalau menang terus bisa ada mitos juga di sini kan. Karena itu
benturan psikologis yang dialami oleh kaum muslimin di sini perlu mendapatkan pemaknaan. Dan Al-Quran di dalam surat Al-Imran ini sejak ayat 121 sebenarnya sampai itu. Nah, di antara sekian banyak ayat itu, ini yang paling spesifik, artinya inti pesannya terutama ada pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama, saudara-saudara sekalian, Al-Quran mengatakan, ini perhatikan ya, ini pesannya kepada kaum muslimin yang baru saja kalah perang. Perhatikan ya, konteks psikologis ini penting supaya kita memaknai, bisa memahami cara Quran merespon. Al-Quran mengatakan di sini, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang mengatur jalannya peristiwa. Jadi apa yang kalian alami ini ya juga dialami oleh umat-umat sebelum kamu, bukan hanya kamu yang mengalaminya. Artinya peristiwa menang kalah ini adalah peristiwa yang berulang-ulang terjadi. Dan itu ada sunnah, ada aturan, ada kaidah-kaidah yang mengaturnya. Maksudnya menang itu ada syaratnya, kalah itu ada sebabnya. Jadi perhatikan, Al-Quran pertama kali mengatakan kepada umat pasukan yang baru saja kalah perang, dia tidak dihibur, juga tidak dikritik. Perhatikan ya, dia tidak dihibur tapi juga tidak dikritik. Pada waktu perang Badar mereka menang, turun surat Al-Anfal, dan ayat pertama dari surat Al-Anfal itu adalah kritik kepada kaum muslimin tentang harta rampasan. Tapi ini mereka kalah. Justru ketika mereka kalah, mereka tidak dikritik. Perhatikan. Tapi juga tidak dihibur. Al-Quran justru membawa mereka kepada satu horizon yang lain. Di momentum yang sangat krusial ini, ketika kaum muslimin menghadapi benturan psikologis, Al-Quran datang membuka horizon berpikir mereka. Qad khalat min qablikum sunanun fasiyah, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang mengatur jalannya peristiwa sejarah. Fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi. Perhatikan kalimat as-sayru fil ard. Berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, lalu perhatikanlah, observasilah. Kaifa kana akibatul mukazzibin, apa saja akibat yang menimpa orang-orang yang mendustakan agama. Nah, coba perhatikan saudara-saudara. Jadi pasukan yang baru saja kalah ini dibuka horizonnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka horizonnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat apa? Jadi maksudnya apa? Supaya kita tidak merespon peristiwa menang kalah itu secara emosional. Jadi perhatikan, transformasi pertama di sini adalah keluar dari lingkar emosi kepada lingkar akal. Dari sikap emosional dalam merespon peristiwa menang kalah ini kepada rasionalitas. Ini poin yang pertama di sini. Kepada rasionalitas dulu. Karena fenomena itu bisa dibaca dan ada alat bacanya. Tetapi supaya kaum muslimin bisa mengetahui kaidah-kaidah itu, sunnah-sunnah yang mengatur peristiwa-peristiwa itu, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi. Perintah berjalan, eksplorasi. Dan perhatikan ya, Al-Quran mengatakan berjalan di muka bumi. Bumi. Gitu ya. Supaya apa saudara-saudara sekalian? Dengan berjalan di muka bumi, kita akan mengenal umat-umat yang lain. Kita juga akan mengenal tempat-tempat yang lain. Jadi ini ada eksplorasi geografi
dan juga ada eksplorasi sosiologis, ada eksplorasi sejarah. Dan ketika kita membaca umat-umat yang lain, maksudnya kita membaca masa lalunya, kita membaca situasinya sekarang, dan juga kita membaca proyeksi masa depannya. Tapi ketika kita berjalan di bumi, kita juga melakukan eksplorasi geografi, pengenalan alam. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, ini yang saya katakan, ayat ini mempunyai dampak yang sangat besar, dampak transformasional dalam cara berpikir kaum muslimin. Dan nanti kelak kita akan menemukan bahwa ayat ini dengan ayat-ayat lainnya sejenis yang menjadi dasar dari lompatan besar yang dialami oleh kaum muslimin dalam sejarah peradaban mereka. Nah, perintah berjalan disertai dengan perintah yang kedua, fanzuru, observasi, analisa. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang ditemukan oleh kaum muslimin di sini? Yang mereka temukan di sini adalah ini adalah pertama, mereka keluar dari mitos kepada rasionalitas. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukan karena kita dipimpin oleh Nabi, otomatis kalau kita memiliki berlaku secara umum bagi kaum muslimin dan bagi non-muslim. Ini kaidah yang keras, aturan yang hukum yang berlaku secara keras, secara rigid. Tidak peduli apakah kalian dipimpin oleh Nabi atau tidak, kalau kalian tidak memiliki syaratnya, itu tidak akan membantu kalian untuk menang. Itu. Nah, pelajaran kedua yang dialami oleh kaum muslim di sini, saudara sekalian, setelah keluar dari sikap emosional kepada rasionalitas itu adalah keluar kepada metode eksperimen. Maksudnya, saudara-saudara sekalian, menang kalah itu adalah peristiwa yang terulang-ulang di dalam sejarah, dan sebagai fenomena dia bisa dibaca. Tetapi untuk bisa membacanya, kita mesti berjalan di muka bumi melakukan pengenalan. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, ayat inilah yang menjadi dasar dari penemuan kaum muslimin terhadap satu metode yang namanya metode eksperimen. Kelak kita akan menyaksikan bahwa metode eksperimen inilah yang menjadi dasar kelak dari pertumbuhan ilmu pengetahuan yang pesat dalam sejarah Islam. Baik dalam ilmu-ilmu natural science, ilmu-ilmu alam, maupun juga dalam ilmu-ilmu sosial. Dan karena itu perintah untuk berjalan di muka bumi ini, pengenalan ini, saudara sekalian, salah satu dampaknya adalah kontribusi kaum muslimin dalam ilmu pengetahuan itu menjadi sangat besar sekali, karena ini yang memberikan dia lompatan besar secara metodologi yang membuatnya berbeda dengan warisan pemikiran Yunani yang lebih cenderung kepada filsafat metafisik. Dengan temuan metode eksperimen inilah, maka sains berkembang sangat pesat dalam sejarah Islam. Begitu juga kalau kita melihat misalnya salah satu implikasinya nanti itu adalah temuan terhadap ilmu geografi. Bahkan sebenarnya penguatan tentang teori tentang untuk melawan teori tentang flat earth, bumi datar. Kaum muslimin lah yang pertama kali, bukan pertama kali sebenarnya, tetapi memperkuat temuan-temuannya tentang teori bumi bulat itu. Tapi eksplorasi geografi ini membuat kaum muslimin punya kontribusi yang sangat besar dalam penulisan peta bumi. Dan saya kira kita semua mengenal satu tradisi penjelajahan dalam sejarah Islam yang salah satunya juga sempat sampai ke Indonesia, itu Ibnu Battuta dari Afrika Utara, yang juga sampai ke sempat sampai ke sini. Bahkan Ibnu Battuta ini berjalan sampai ke sini selama 27 tahun masa eksplorasinya itu ya. Dan kalau kita lihat kelak nanti, saya tidak pernah membaca dalam literatur, tapi ini cerita dari teman-teman dalam satu forum, teman-teman dari
Maldives. Kenapa Maldives itu hampir 100% penduduknya Muslim? Itu adalah kemudian dia bisa selamat di situ, dan ketika dia selamat dia mulai tinggal di daerah situ. Lalu ada satu peristiwa di mana ada orang di situ, ada satu pohon yang keramat, dan menurut keyakinan orang di situ itu ada penjaganya yang membutuhkan makan, dan makannya itu anak gadis yang harus disuplai 1 kali 1 bulan. Nah, setiap kali orang simpan anak gadis di situ, hilang setelah itu anak gadisnya itu. Jadi seperti dijadikan apa namanya sesajen gitu ya. Ketika Ibnu Battuta ada ke situ, dia bilang begini, karena semua orang kan trauma pasti dengan situasi itu. Beliau mengatakan, nanti kalau sudah tiba waktunya simpan saya aja di situ. Ketika Ibnu Battuta disimpan di situ, 1 bulan kemudian kok masih ada orang itu di situ, nggak mati-mati, nggak dimakan oleh penjaganya. Gitu. Nah, itu sebabnya akhirnya kemudian orang di situ masuk Islam semuanya. Nah, jadi saudara sekalian, ini tradisi eksplorasi di dalam sejarah Islam yang kemudian menyebabkan kaum muslimin punya kontribusi yang sangat besar sekali dalam penulisan sains, dan salah satunya pada geografi. Nah, saudara sekalian, pelajaran yang ketiga dari pengenalan kepada sunnah kauniyah tadi itu adalah apa yang disebut di dalam ayat sesudahnya di sini. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi semua manusia, wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin, tapi merupakan petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah hukum ini berlaku bagi kaum muslim dan non muslim. Dan fakta bahwa kita muslim bukan tidak mengecualikan kita dari pemberlakuan hukum itu. Tetapi yang lebih penting di sini pesannya saudara sekalian adalah bahwa kitalah yang paling mungkin dan paling harus menggunakan alat baca ini dalam cara kita menganalisa masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi saudara-saudara sekalian, dari sini kita bisa kembali kepada situasi awal tadi. Coba bayangkan pasukan yang baru saja kalah dalam perang tiba-tiba dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang begitu luas sekali. Itu apa maknanya, saudara sekalian? Maknanya adalah bahwa kaum muslimin ini perlu mendapatkan, ya artinya kaum muslimin sebagai kekuatan geopolitik, sebagai new power, kekuatan baru yang ada di kawasan itu. Dan seperti yang sudah kita ambil pada kajian yang lalu, surat Ar-Rum itu menumbuhkan kesadaran geopolitik sejak awal. Tapi ketika kaum muslimin mengalami kekalahan di sini, pelajaran tentang ini adalah pelajaran yang keras bagi kaum muslimin di tahap awal sebelum mereka menjadi kekuatan kekuatan yang dominan atau global power sesudah itu. Nah, jadi lompatan terbesarnya itu adalah lompatan pada cara berpikirnya. Dengan mengembangkan cara berpikir eksperimental seperti ini, kaum muslimin ini memadukan antara wahyu yang mereka terima sebagai ilmu yang diturunkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penginderaan dan penalaran yang mereka lakukan sendiri. Karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam Islam kita mengetahui bahwa ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan 2 cara. Satu cara yang bersifat langsung, satu cara yang bersifat tidak langsung. Yang bersifat langsung itu adalah 2. Satu adalah wahyu yang diberikan kepada manusia yang disebut nabi. Satu lagi yang namanya ilham, yaitu ilmu langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia selain nabi. Nah, yang kedua ini adalah pengajaran yang tidak langsung. Jadi Allah menurunkan ilmunya kepada manusia secara tidak langsung. Yang tidak langsung ini melalui 2. Satu melalui penginderaan dan satu lagi melalui penalaran. Jadi akal dan panca indera. Nah,
ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial humaniora ada di wilayah ini. Ada di wilayah, artinya inilah dua sumber pengetahuan itu. Nah sekarang kaum muslimin menggunakan seluruh sumber pengetahuan ini, dia dapat wahyu, dan sekarang dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mungkin dia terus-menerus juga mendapatkan ilham. Instrumen sumber pengetahuan ini bekerja secara komplit, melahirkan kekuatan menyebabkan kekuatan baru ini muncul, bukan hanya terutama sebagai kekuatan militer nantinya, tetapi adalah energi baru bagi peradaban manusia. Ini dia nilai pelajarannya di sini. Karena itu konteks kekalahan dalam perang Uhud ini penting bagi kita untuk kita untuk kita ketahui, karena pelajaran seperti ini turun dalam momentum seperti itu. Nah, saudara sekalian, sekarang coba kita zoom lebih dalam lagi tema ini. Dalam Quran kita akan menemukan bahwa siklus perubahan itu terjadi pada, maksud yang kita khususkan manusia ya, karena makhluk selain manusia juga ada, tapi yang kita bahas di sini adalah manusia. Terjadi pada dua skala, yaitu individu dan kelompok. Pada skala individu, siklus ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 5 gitu ya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ats. Wahai manusia, kalau kalian ragu-ragu dengan hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Jadi perhatikan ayat ini berbicara tentang siklus yang akan dilalui oleh manusia mulai dari hidup sampai dia sampai dia meninggal. Itu pada skala individu. Nah, sekarang pada skala kelompok. Nah, pada skala kelompok inilah yang dijelaskan, kita kembali lagi kepada surat Al-Imran. Pada surat Al-Imran ayat mukminin, janganlah kalian merasa lemah, juga jangan merasa bersedih, karena kalianlah yang tetap akan unggul kalau kalian konsisten beriman. Iyamsaskum qarhan faqad massal qauma qarhum misluh. Kalau kalian terluka, maka yang lainnya juga, lawan kalian juga terluka sama lukanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Ini yang disebut dengan tadawulul ayyam. Inilah kaidah, kalimat persis di dalam Quran yang menjadi dasar dari ide siklus perubahan. Konteksnya di sini adalah peristiwa menang kalah, tetapi dari sinilah kemudian ini diterjemahkan secara luas. Nah, sekarang coba kita lihat ayat-ayat lain yang berhubungan dengan itu. Dalam surat An-Nahl ayat 61 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walikulli ummatin ajal, dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, kalau ajal umat itu sudah datang, jadi ada ajal individu dan ada ajal kolektif. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ajalnya itu tidak bisa ditunda, tidak bisa juga dimajukan sesaat. Kemudian di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in min qaryatin illa wa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Dan tidak ada satu negeri melainkan kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat. Perhatikan, muhlikuha, membinasakannya sebelum hari kiamat. Au mu'azzibuha azaban syadida, atau menyiksanya dengan siksa yang pedih. Kana dzalika fil kitabi mastur. Aturan itu dalam kitab tertulis. Maksudnya di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertulis. Jadi kehancuran satu umat itu
atau bahwa dia disiksa, itu adalah ada takdirnya, ada waktunya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kam qasabna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin." Dan berapa banyak negeri yang kami hancurkan karena dia zalim, lalu kami tumbuhkan setelah itu kaum yang lain. Kan? Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 59. Itulah negeri-negeri yang telah kami hancurkan tatkala mereka itu zalim, dan kami jadikan untuk kehancurannya itu ada waktunya. Ada waktunya. Dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, dan kalau kalian itu berpaling, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang lain. Summa la yakunu amsalakum, dan umat itu tidak akan menjadi seperti kalian. Ayat-ayat sejenis ini saudara-saudara sekalian ini sangat banyak sekali di dalam di dalam Quran. Dan ini yang menunjukkan bahwa sebagaimana individu itu ada masa hidupnya, ada masa matinya, begitu juga komunitas, masyarakat, negara, peradaban. Itu hanya masalah skala. Individu adalah skalanya yang paling kecil, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, kemudian negara, bangsa, kemudian yang lebih besar lagi adalah peradaban. Tapi di sini Al-Quran mengatakan bahwa dengan mengatakan bahwa umat itu mempunyai ajal, nanti kelak kita akan lihat inilah yang menjadi dasar dari teori nanti yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun, bahwasanya setiap negara itu mempunyai umur yang natural, dan umurnya, perjalanan hidupnya sama dengan perjalanan manusia sebagai individu. Dari ayat-ayat ini semuanya Ibnu Khaldun mengambil kesimpulan itu. Tapi kemudian Ibnu Khaldun juga melakukan pengamatan sejarah, dan dari pengamatan itu beliau menemukan bahwa ternyata ada kesamaan teori yang disebutkan Quran ini, ada buktinya dalam kehidupan real manusia. Nah, nanti saya akan jelaskan teori lebih jauh tentang teori Ibnu Khaldun ini. Saya fokus dulu kepada ayat-ayatnya dulu gitu ya. Nah, di dalam Quran yang dimaksud dengan ajal satu umat itu bisa punya dua makna. Satu maknanya adalah bahwa umat itu memang habis secara fisik dan secara spiritual. Habis secara fisik misalnya ya seperti umatnya Nabi Lut misalnya gitu ya. Itu habis. Kaum Lut itu habis semuanya, dan umat-umat yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi ada, jadi dia udah melewati secara maknawiyah, secara ruhiyah dia sudah mati, tetapi fisiknya masih masih ada. Sekarang kalau kita lihat misalnya ya termasuk kalau kita lihat misalnya bangsa-bangsa yang pernah besar dulu, misalnya Yunani misalnya, itu kan dulu pusat peradaban, kan sekarang tidak lagi. Spanyol misalnya juga dulu pusat peradaban, sekarang tidak lagi. Italia misalnya dulu pusat peradaban, sekarang tidak seperti itu. Begitu juga kaum muslimin dinasti-dinasti ini. Irak yang dulu menjadi pusat peradaban sekarang adalah pusat bencana, dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi ada yang disebut kematian spiritual, tapi secara fisik bangsanya atau etnisnya itu tetap ada. Nah, karena itu ini yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran, di dalam ayat wa in min qaryatin illa wa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah, dan tidak ada satu negeri melainkan kamilah yang akan kami pasti akan menghancurkannya sebelum hari kiamat, au mu'azzibuha azaban syadida, atau menyiksanya. Menyiksanya itu, dan ini oleh ada seorang reformis dari Aljazair dulu, ulama besar ahli tafsir namanya Abdul Hamid bin Badis, mengartikan ayat ini dengan mengatakan bahwa salah satu yang dimaksud di sini bahwa umatnya tidak dibinasakan, tetapi cuma disiksa dengan kekalahan, hilang peranannya semuanya, hilang wibawanya di mata umat itu, kalah total, hancur, runtuh. Itu adalah umat Islam, disiksa dengan kekalahan itu. Tapi itu berarti bahwa dia tidak mati. Dan karena itu di sini muncul persoalan yang keempat. Bisakah umat yang telah hancur itu bangkit kembali? Nah, saudara-saudara sekalian,
Di sini kita diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tajdid. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui ajaran agama ini, perhatikan Rasulullah SAW menyebutkan siklus 100 tahun ya. 100 tahun. Jadi pembaharuan, sehingga siklus dalam sejarah Islam itu adalah siklus up and down. Jatuh, runtuh, kemampuan untuk bangkit kembali. Proses bangkit kembali ini dengan mekanisme instrumen tajdid itu tadi, ini yang saya maksud biasanya dalam ceramah-ceramah saya sebutnya sebagai intervensi sejarah. Artinya sejarah bisa kita intervensi kalau kita tahu bahwa ini masa turunnya, kita bisa membangkitkannya kembali. Asalkan kita mengetahui faktor yang membangkitkannya itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam penjelasan tentang apa yang naik ketika dia jalan datar dan ketika dia turun. Waktu satu umat itu naik, saudara-saudara sekalian, kekuatan utamanya itu yang dominan di dalam dirinya itu adalah sisi spiritualnya. Jadi sisi spiritual lah yang membuat manusia itu bangkit. Nanti ketika dia sudah sampai pada kejayaan dan mulai jalan datar, sisi spiritual ini dominasinya tergantikan oleh akal sehat. Ini orang bermain dengan aturan. Sampai pada waktu tertentu, kemudian dia mulai turun. Nah, waktu dia turun, drive-nya itu, jadi kalau naiknya adalah ruh, jalan datarnya ini adalah akal. Waktu turun, nah itu syahwat. Jadi ruh, akal, syahwat. Itu dia, itu siklusnya. Sehingga waktu kita mau membangkitkannya kembali, biasanya, membangkitkannya kembali, itu adalah kembali kepada mekanisme ini. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, generasi mujaddid setiap kali bangkit itu mempunyai biasanya ciri utama baik individu maupun kelompok bahwa dominasi spiritual pada mereka yang membuat mereka itu idealis, berani berkorban, hidupnya lebih kolektif dan seterusnya. Ini yang membuat dia naik karena itu energi yang diperlukan untuk bangkit. Ketika dia sudah sampai pada masa kejayaan, nah dia perlu mengatur. Karena biasanya masa kejayaan itu ditandai salah satunya adalah oleh kemelimpahan secara materi. Dan kemelimpahan materi ini membuat perlunya ada distribusi dan biasanya tantangan orang makin kecil karena dia sudah datar. Sebab biasanya belum ada petahana yang datang. Belum ada penantang baru, kekuatan baru yang menantang eksistensi mereka. Nanti kemelimpahan yang disebut dengan taraf atau kemewahan di dalam Quran. Faktor kemelimpahan ini yang membuat mereka tidak kuat bertahan di sini sehingga akal sehatnya secara perlahan-lahan digantikan oleh syahwatnya. Ketika syahwat mulai yang dominan di sini, saudara-saudara sekalian, syahwat yang mendominasi mereka di sini, nah kita akan melihat bahwa ini waktunya dia turun, dia jatuh. Nah, waktu dia jatuh ini, nah di sini ada satu masalah di sini. Apakah dia bisa bangkit kembali? Nah, Ibnu Khaldun mengatakan, saudara-saudara sekalian, waktu satu negara, satu bangsa, satu rezim, satu imperium sudah waktunya turun, tapi kalau dia belum turun-turun, itu biasanya sebabnya adalah karena seharusnya waktu dia mulai lemah itu karena disebabkan oleh dominasi syahwatnya, disebabkan oleh kemelimpahan itu tadi. Biasanya saudara-saudara sekalian, itu ada kekuatan baru yang menantang mereka dan mereka sudah tidak kuat untuk bertahan. Nah, biasanya satu peradaban yang kalau sudah waktunya jatuh tapi belum ada penantangnya, itu yang membuat biasanya dia mengalami ekstensi pada umurnya, ada perpanjangan umur. Nah, di sini. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kira-kira itu teori dasar yang ada, ide dasar tentang siklus perubahan yang ada di dalam Quran. Sekarang kita lihat lebih detail kembali, kita masuk sedikit ke detailnya karena Quran seperti yang saya katakan selalu berbicara secara umum, memperkenalkan saja fakta bahwa itu adalah siklus dan bagaimana kita membacanya itu adalah pengamatan empirik kita di lapangan. Nah, saudara sekalian, kenapa sejarawan Islam sebelum Ibnu Khaldun itu tidak banyak berbicara tentang hukum ini, siklus perubahan ini? Karena saudara sekalian,
Siklus ini membutuhkan waktu untuk melihat pattern apa namanya pola dari perjalanan empirik manusia itu. Jadi karena itu wajar saja kalau misalnya sejarawan Muslim yang datang setelah ayat ini turun sampai di era Ibnu Khaldun seperti At-Tabari misalnya, Al-Waqidi dan seterusnya, itu seluruhnya adalah menulis sejarah dengan cara mengumpulkan fakta-fakta itu apa adanya, tidak memberinya dia tafsir. Karena itu yang membedakan tafsirnya sejarah, buku sejarah Ibnu Khaldun dengan buku-buku sejarah sebelumnya, karena Ibnu Khaldun mengatakan bahwa analisa tentang apa yang ada di balik fakta itu. Karena itu bukunya yang 8 jilid itu, jilid satunya khusus untuk pengantar. Pengantar ini adalah kaidah umum yang akan menjelaskan semua cerita-cerita faktual yang diceritakan dalam buku sejarahnya pada sisa 7 jilid yang lainnya itu. Itu dia. Itu maknanya mukaddimah itu. Nah, salah satu yang dikatakan misalnya oleh Ibnu Khaldun tentang umur manusia, umur negara ini, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa umur negara itu secara natural sama dengan umur individu. Maksudnya perjalanannya mirip ya. Kalau sebagaimana individu naik dari dari lahir, dengan sebagai pemuda, kemudian dewasa, kemudian menua, kemudian mati. Begitu juga dengan negara atau rezim atau imperium. Dan Ibnu Khaldun mengatakan biasanya di dalam pengalaman yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun, umur negara itu rata-rata sekitar 120 tahun. Dan 120 tahun itu terbagi ke dalam 3 generasi. Satu generasi itu sekitar 40 tahun. Kenapa Ibnu Khaldun menyebut angka 120 tahun? Karena pada dasarnya umur full manusia menurut para dokter, dan bahkan yang menarik dari kalimatnya Ibnu Khaldun, sebagaimana yang disebutkan oleh al-atibba wal munajjimun, ini para dokter dan ahli-ahli nujum, umur manusia itu memang sekitar 120 tahun, tetapi itu tidak yang umum saja gitu ya. Nah, coba umat Muhammad itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW antara 60 dengan 70 dan tetapi rute perjalanannya itu semuanya sama, hanya di zaman nabi-nabi sebelumnya, terutama umat Nabi Nuh yang umur manusia itu panjang, dan kata Ibnu Khaldun itu adalah pengecualian, bukan umur umur rata-ratanya gitu. Nah, kalau diambil dari situ, kata Ibnu Khaldun, 40 tahun itu adalah umur tengah manusia. Karena 40 tahun ini adalah umur yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai umur saat manusia menjadi dewasa. Itu makanya disebutnya sebagai angka tengah. 10 tahun pertama itu adalah masa bangkitnya ya, karena itu disebutnya sebagai generasi founder nih, generasi pendiri. Kemudian ini yang kedua itu generasi era kejayaan ini, dan yang ketiga adalah generasi era penurunan, jadi 40 tahun. Yang menarik saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun ini yang kemudian nanti dianalisis kembali oleh ada satu lagi pemikir Muslim, kebetulan datangnya dari Aljazair, dan beliau ini pernah ke Indonesia, hadir di konferensi Asia Afrika dulu tahun 55, namanya Malik bin Nabi. Beberapa bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliaulah yang menjelaskan tadi yang saya jelaskan, bahwa drive ketika manusia itu naik, era kebangkitan itu adalah ruh, ketika datar itu adalah akal, ketika turun itu adalah syahwat. Itu Malik bin Nabi. Dan yang menarik karena beliau juga berkunjung ke Pulau Jawa. Saya nggak tahu apakah dia melihat sempat ke Jepara atau tidak ya. Tapi beliau berkunjung ke Pulau Jawa karena hadir di Bandung gitu ya. Beliau mengatakan dalam satu bukunya, Wijhatul Alam Islami namanya, arah dunia Islam. Beliau mengatakan bahwa karena ini adalah era kebangkitan, bagi kaum muslimin, dan kaum muslimin membutuhkan tingkat spiritualitas yang tinggi, dan salah satu ciri dari spiritualitas itu adalah pengorbanan, endurance, daya tahan, dan kesabaran, dan pada waktu yang sama juga adalah
concern kepada detil. Nah, kata beliau, di antara seluruh umat-umat Islam yang ada di dunia ini, orang Indonesia yang memiliki semua syarat itu. Sehingga beliau mengatakan bahwa kira-kira bangsa Indonesia ini dalam sejarah kebangkitan Islam modern sekarang ini itu akan menjadi sandaran spiritual dunia Islam. Kalau istilahnya itu al-ma'alur ruhi lil alamil islami. Jadi kayak sandaran spiritualnya dunia Islam, karena dia melihat salah satu alasan yang dilihat bahwa itu ukiran Jepara itu ya. Ukiran Jepara itu kata beliau itu kan membutuhkan ketekunan, itu artnya tinggi, seninya tinggi, dan untuk bisa menuntaskannya itu diperlukan kesabaran dan jadi tafsir atas era siklus ini tadi itu yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, setelah era Ibnu Khaldun itu tidak ditemukan banyak tulisan tentang teori siklus ini. Nanti mulai kembali lagi setelah abad ke-19 dan abad 20. Baru mulai banyak lagi tulisan, terutama di barat. Nah, saudara sekalian, saya juga ingin menjelaskan lagi kenapa ini baru di abad 19 dan abad 20 baru banyak analisa tentang ini di barat. Sebabnya adalah karena mereka juga membutuhkan fakta-fakta empiris yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita bagi ini, dunia Islam ini kan adanya di era abad pertengahan kan. Dari abad ke-6 akhir sampai abad ke-15 lah kira-kira itu adalah era kejayaan kaum muslimin, dan kemudian abad ke-16 ke atas ini sudah berpindah ke barat. Coba kalau kita lihat tahun-tahunnya saudara-saudara sekalian, ini yang menarik ya. Konstantinopel itu dibebaskan oleh kaum muslimin, dan hari-hari ini orang di Istanbul sedang merayakan ini perayaan pembebasan Konstantinopel pada tahun 1453. Tapi Andalusia itu jatuh terakhir kali, udah lepas, habis seluruhnya Islam di Andalusia itu 40 tahun sesudahnya. Itu pada tahun 1492. Dan pada tahun 1492 itu pula lah itu Columbus menemukan benua. Coba perhatikan shiftingnya, beralihnya peradaban itu. Dan karena itu era abad ke-16 ke atas nanti yang disebut sebagai awal era modern sampai sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, sehingga waktu perjalanan waktu yang cukup panjang inilah yang bisa dijadikan sebagai bukti-bukti empiris yang bisa, objek yang secara empiris bisa dianalisa. Saya kira ini juga yang menjelaskan kenapa teori tentang siklus ini baru berkembang juga di Eropa di abad ke-19 dan abad Nah, salah satu teori yang mengatakan yang banyak berkembang ini yang saya perlu jelaskan sedikit. Jadi karena saya kira-kira pesan tentang tema kita hari ini ada di sini. Jadi saudara sekalian, skala yang terbesar dalam sejarah itu namanya peradaban. Dalam satu peradaban besar itu banyak anak-anaknya. Anak-anaknya ini namanya imperium. Nah, yang dianalisa oleh Ibnu Khaldun maupun juga oleh oleh Barat ini adalah anak-anak peradaban itu. Mereka juga ada yang menganalisa peradaban besarnya itu. Misalnya ada satu orang ahli sejarah dari Spanyol namanya Alexander de Lavaux. Alexander de Lavaux ini mengatakan bahwa siklus peradaban itu adalah 1.700 tahun kali 3. Dalam setiap satu siklus itu banyak peradaban imperium-imperium yang ada di dalamnya, dan biasanya umur satu imperium itu sekitar 550 tahun. Jadi misalnya kalau kita lihat peradaban Islam yang berdominan selama 1000 tahun itu, misalnya kalau kita lihat gitu ya, masanya kan tidak dipegang oleh satu etnis, itu kan berpindah-pindah. Jadi banyak imperium yang memikulnya, tapi bendera besarnya namanya peradaban Islam. Begitu juga peradaban non-Islam, baik Romawi maupun Yunani sebelumnya dan yang sebelumnya lagi, dan juga peradaban modern. Nah,
saudara sekalian, jadi itu apa namanya? Itu besaran yang terbesarnya. Nah, kebanyakan yang dianalisa itu sekarang itu adalah orang lebih tertarik kepada yang lebih kecil, yaitu imperium dalam satu peradaban. Nah, dalam era peradaban modern ini yang dihitung dari abad ke-16 ke sini atau katakanlah 500 tahun terakhir ini salah satu teori yang namanya teori tentang sistem global. Sistem global dalam 500 tahun terakhir ini itu biasanya berumur antara 100 sampai 120 tahun. Ini salah satu teori yang dikembangkan oleh satu orang ahli dalam hubungan internasional namanya George Modelsky. George Modelsky mengembangkan model ini dulu, tetapi karena diselingi oleh perang dan satu perang itu biasanya memakan waktu sampai 20-an tahun. Jadi karena itu dia extend. Itu range waktunya antara 100 sampai dengan 120 tahun range waktunya. Nah, misalnya kalau kita lihat abad ke-16 itu adalah abadnya Portugal. Abad 17 itu adalah abadnya Belanda. Abad 18 itu Inggris, dan karena belum ada penantang besar yang muncul di situ, Inggris masih bertahan di abad ke-19. Tapi abad 20 ini sudah pindah ke Amerika. Nah, sekarang umur dominasi Amerika ini sudah mendekati, mulai mau memasuki 80-an tahun. Sudah, kalau kita hitung sejak Perang Dunia Kedua lah ya, sampai sekarang kira-kira ini sudah mau mulai masuki. Nah, karena itu kata George Modelsky bahwa dalam setiap satu siklus itu biasanya ada terbagi ke dalam 4 tahap, dan begitu terjadi transisi kepada siklus yang baru, itu biasanya diselingi oleh satu ada faktor yang menjadi, ada satu faktor tertentu yang menjadi faktor elemen perubahan yang sangat dahsyat yang mempengaruhi seluruh, yang membuat yang lama ini, sistem yang lama ini tidak relevan, dan kemudian muncul tuntutan kepada sistem yang baru. Tapi karena biasanya di sini terjadi masa yang rumit, transisi yang rumit, biasanya setiap transisi itu disertai dengan perang, disisipi oleh perang. Setelah ada perang baru ada treaty, ada perjanjian, baru kembali kemudian terjadi pergantian kepemimpinan global. Jadi misalnya peralihan dari Spanyol di abad ke-15 ke Portugis di abad ke-16 itu diakhiri dengan treaty. Perjanjian. Setelah itu juga dengan Belanda, setelah itu juga nanti ke Inggris, begitu seterusnya itu. Jadi itu polanya. Tetapi waktunya ini adalah siklus, yaitu adalah siklus 100 sampai dengan 120-an tahun. Ini satu teori yang sekarang ini umumnya diterima di kalangan para pengambil kebijakan di Barat, terutama di Amerika. Mereka sadar betul dengan ini. Sampai nih siklus turunnya. Itu yang membuat mereka sensitif, karena secara waktu sesuai dengan yang mereka pelajari dan pengalaman panjang mereka, ini udah sampai. Apakah mereka bisa mengextend seperti dulu Inggris berlangsung jadi 2 abad, atau mereka akan selesai di sini? Nah, cuma di sini saudara sekalian, setiap satu pergantian pada perubahan pada global system itu atau global order itu disertai juga dengan perubahan pada global leadership. Nah, karena selalu diselingi oleh perang, berarti mesti ada satu fakta di sini, yaitu munculnya penantang. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa kadang-kadang satu rezim itu bertahan lebih lama bukan karena dia tidak memenuhi syarat mati. Syarat matinya sudah ada, tetapi nggak ada yang menantangnya. Tidak ada yang menantangnya. Nah, dalam kasus global order yang sekarang ini di dunia ini ada penantang. Dalam kasus Amerika ini ada penantang. Dulu dalam kasus dari Portugis ke Belanda itu ada penantang. Lalu dari Belanda ke Inggris ada penantang, namanya Inggris. Jadi selalu kondisinya bahwa ada satu petahana dan ada penantang, ada incumbent, ada penantang. Ini kondisinya.
Nah, dalam kasus sekarang ini, dalam kasus Amerika sekarang ada penentang baru namanya China. Dan secara siklus ini datang, sudah tiba waktunya. Dan siklus ini adalah siklus transisi dalam dua hal, yaitu aturannya yang akan dirubah atau global ordernya yang akan dirubah. Yang kedua, global leadershipnya yang akan berubah. Apakah pertahanannya bisa bertahan atau tidak, ini yang apa namanya, yang tidak ada yang bisa mengetahuinya. Nah, tapi persoalannya adalah sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu transisi seperti ini selalu disertai dengan perang. Itu sebabnya sekarang kita menyaksikan bahwa ancaman perang ini tinggi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa ini penting bagi kita untuk mempelajari ayat ini, terutama di sini. Ini pesan utamanya di sini. Tadawulul ayyam wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini pesannya yang ini. Dan sekarang kalau kita lihat pada tataran negara, kalau ini bicara pada tataran global order. Ini Jobs model. Nah, saudara sekalian, ada satu lagi teori yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini tentang siklus ini, yaitu satu pengalaman yang terjadi di Uni Soviet dulu di zamannya Stalin. Jadi waktu Stalin ini dia meminta satu orang ilmuwan Rusia, seorang ahli ekonomi namanya Nikolai Kondratiev. Diminta untuk membuat forecasting tentang kapan waktunya kapitalisme itu akan kolaps. Gitu ya. Diminta melakukan itu. Dia akhirnya melakukan penelitian yang luas sekali, mendalam, dengan mengambil data sejarah yang sangat panjang. Tapi kemudian hasil penelitiannya ini mengatakan bahwa kalau kolaps kemungkinan besar kapitalisme itu tidak akan kolaps. Yang akan terjadi adalah bahwa dia mempunyai siklus yang namanya long cycle. Sebenarnya teorinya George Modelsky juga itu yang disebut teori panjang ini, yang namanya teori tentang long cycle itu ya. Kondratiev juga mengatakan bahwa kapitalisme juga akan mengalami hal yang sama, dia up and down, ada waktunya dia naik, ada waktunya dia turun. Kalau teorinya Kondratiev ini, itu ada 4 tahapan itu. Satu namanya prosperity, waktu dia naik, jaya, kemudian setelah itu disertai dengan resesi, kemudian dari resesi turun ke krisis, tahap 3, baru tahap 4 improvement kembali, naik kembali. Itu siklus yang disebutkan oleh Kondratiev. Dan kalau dihitung sesuai dengan teorinya Kondratiev ini, satu siklus dalam teorinya Kondratiev itu memakan waktu sekitar 50 sampai 60 tahun. Dan saudara sekalian, saya mau sebutkan ini bagaimana teorinya Kondratiev ini diaplikasi sekarang ini ya. Karena Kondratiev ini menulis bukunya itu tahun 1925. Ini Stalin kecewa berat dengan hasil risetnya Kondratiev ini. Dia berharap ada satu temuan teori yang bisa menjelaskan kapan kapitalisme akan kolaps. Ini totonya malah dapat pembelaan. Walhasil, hamba Allah yang namanya Nikolai Kondratiev ini dipenjara 1938. Begitu keluar dari penjara, dapat hukuman penjara lagi 10 tahun. Tapi sebelum masuk penjara sudah ditembak duluan, dibunuh duluan. Karena dianggap ini temuannya tidak sesuai harapan Stalin. Nah, tapi kemudian saudara sekalian, ada satu ekonom dari Austria yang kemudian teorinya sangat terkenal di kalangan para ekonom, namanya Joseph Schumpeter, yaitu teorinya tentang creative destruction. Jadi teori Joseph Schumpeter inilah yang kemudian mempopulerkan teorinya Nikolai Kondratiev ini tentang siklus itu tadi. Jadi inti dari teori Kondratiev itu adalah bahwa pada setiap satu siklus perubahan itu ada variabel-variabel yang membuat sistem lama ini tidak bisa dipertahankan dan harus beralih kepada sistem baru. Tapi peralihan kepada sistem baru ini menyebabkan kematian yang ini. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi yang baru ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan pada satu sektor secara sangat eksesif,
mengalahkan semua sektor-sektor yang lainnya. Nanti ketika sudah sampai di puncak, pertumbuhan sektor di puncaknya sudah sampai, istilahnya sudah sampai di atapnya, sudah sampai di langitnya, sudah maksimal, maka keuntungan yang diperoleh dalam bisnis di sektor itu biasanya sudah sama dengan sektor-sektor tradisional yang lainnya. Di saat itulah orang membutuhkan temuan baru, inovasi teknologi baru. Nah, begitu ada inovasi teknologi baru, maka teknologi lama ini harus dihilangkan untuk diganti dengan teknologi yang baru. Tapi kalau teknologi baru ini di-apply, model ekonominya secara keseluruhan juga berubah. Sumber pertumbuhannya berubah, engine of growth-nya berubah. Atau sumber pertumbuhannya itu jadi mesin pertumbuhannya jadi berubah semuanya. Karena berubah semuanya, biasanya siklus ini, kata Nikolai Kondrativ, itu juga masa transisinya itu biasanya disertai dengan perang. Jadi baik Nikolai Kondrativ maupun perang supremasi antara siapa yang menemukan teknologi baru itu. Misalnya coba kita lihat ya, ketika Columbus menemukan benua Amerika, itu kan game changer. Itulah era pertama di mana berkembangnya sea power, era kekuatan maritim di awalnya. Padahal kalau kita lihat saudara sekalian, dan ini pelajaran penting buat kita umat Islamnya. Kenapa ketika kaum Utsmani, Ottoman Empire itu sudah membebaskan Konstantinopel dan berkuasa sampai setelah Perang Dunia Pertama, artinya 500-600 tahun dia berkuasa ini, kaum Utsmani ini, Imperium Ottoman ini masih berkutat di Eurasia, benua lama. Padahal ini kan waktunya sama ini. Ini kan mulainya abad ke-15 semua kan? Karena itu temuan-temuan di abad ke-15 inilah yang kemudian menjadi faktor game changer. Jadi eksplorasi di dunia barat sudah berkembang begitu pesatnya, sementara kaum muslimin itu masih berada di wilayah yang sama, berkutat di wilayah itu tidak mengalami pertumbuhan. Jadi ada imperiumnya, tapi dia sudah tidak terlibat dalam dalam eksplorasi sains yang besar-besar seperti itu. Nah, karena itu kita lihat saudara-saudara sekalian, dan ini nanti kalau kita membaca kenapa perang imperium antara Amerika dengan China ini menjadi niscaya, ini karena sebelum era modern, abad pertengahan itu namanya era Eurasia. Eurasia ini artinya Asia dengan Eropa, ini eranya. Kemudian setelah abad modern ini berpindah menjadi era maritim karena benua-benua baru mulai ditemukan, dan karena itu teknologi maritim yang paling berkembang pada saat itu. Sampai kemudian ketika Amerika berjaya dan menjadi global leader ini, kita juga menyaksikan bahwa kekuatan utamanya ada di sini. Tapi di sini sudah terjadi, sudah berpindah, pusat epicentrum peradaban itu sudah berpindah dari Eurasia kepada transatlantik, dua benua ini yang disatukan sebagai global leader yang baru. Amerika ini ada di dua samudra, dia menguasai ini. Satu, dia punya basis koalisi yang kuat pada Transatlantic Partnership dengan Eropa, dan pada waktu yang sama juga punya basis koalisi yang kuat, terutama setelah dia mengalahkan Jepang dan membangun Jepang kembali, dengan Pasifik. Jadi dia punya dua ini. Dua basis samudra ini, Atlantik dan Pasifik. Nah, ide tentang obor itu yang dipelopori oleh pemerintah China ini akan mengembalikan era abad pertengahan, yaitu era ini kembali ke Eurasia kembali dengan menghubungkannya lewat darat, jadi bukan lewat samudra. Dia mau mengakhiri era koneksi global ini dari samudra ke daratan kembali dengan kereta. Jadi secara otomatis perang supremasi ini tidak bisa dihindari karena dia mau memindahkan epicentrum peradaban. Itu kira-kira intinya gitu ya. Nah, saudara sekalian, karena ini sudah sampai pada umurnya, kalau kita lihat tahun-tahun yang disebutkan oleh Kondrativ itu, siklus pertama itu kalau dalam teorinya Kondrativ itu pada tahun 1771, itu era revolusi industri mulainya.
Kemudian siklus kedua itu 1828, itu ketika mesin uap sudah ditemukan dan era kereta api, itu kan game changer semua kan. Kemudian setelah itu tahun 1875, siklus ketiga ditemukan, ini era baja dan heavy engineering. Gitu ya. Kemudian pada tahun 1908, ini waktu minyak mulai ditemukan, ini listrik, dan kemudian dampaknya pada pertumbuhan industri otomobil, industri otomotif, dan kemudian mass production. Nah, kemudian di siklus kelima itu era IT yang dimulai tahun 71. Nah, saudara sekalian, ini yang saya mau jelaskan di sini. Jadi era siklus kelima itu dimulai dari tahun 71, dan kalau kita lihat sekarang sudah berapa tahun? Ini kan sudah 50 tahun ini. Artinya ini sekarang orang sedang mau masuk ke siklus yang ke-6. Siklus yang ke-6, transisi menuju siklus ke-6 ini, atau yang disebut contractive wave gelombang ke-6 ini, itu biasanya adalah harus ada satu set, satu angkatan teknologi, satu generasi yang akan mengubah model ekonomi secara keseluruhan. Nah, sebagaimana kalau kita lihat IT dan telekomunikasi menjadi sumber pertumbuhan yang eksesif dalam 50 tahun terakhir ini, iya kan? Ini kan eranya Bill Gates ini. Dan karena itu kalau kita lihat Bill Gates kenapa shifting kepada healthcare sekarang itu, karena dia juga tahu bahwa ini sudah selesai masanya. Dia kalau mau eksis, dia harus masuk ke harus ikut merencanakan transisi menuju gelombang ke-6. Apa teknologi yang akan terjadi di sini? Inilah yang sekarang menjadi persoalan dalam transisi ini. Jadi seluruh teknologi baru yang satu angkatan dengan ini, mulai dari misalnya Internet of Things nanti ini, kemudian yang lainnya adalah yang berhubungan dengan healthcare, kemudian yang berhubungan dengan lingkungan, dan saya kurang tahu apakah ini bisa dipercepat atau enggak, ini adalah space mining ya. Tetapi kira-kira ini satu angkatan teknologi baru yang akan menjadi game changer dalam proses transisi ini. Dan karena sekarang umurnya sudah 50 tahun, dalam gelombang conductive wave itu sekitar 50 sampai 60 tahun, maka orang-orang ini sepakat, ini di kalangan pakar para pakar pemikir strategis dan para ahli forecasting, strategic forecasting ini, mereka sepakat bahwa 10 tahun yang akan datang yang akan melengkapi 60 tahun conductive wave ini adalah tahun transisi yang sangat krusial sekali. Karena inilah yang akan menentukan siklus 60 tahun sesudahnya. Dan biasanya dalam transisi ini, sekali lagi, baik dalam teorinya George Modelsky maupun oleh Kondratiev, semuanya sepakat bahwa biasanya transisi ini ada diselingi dengan perang. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, saya kira dari sini kita bisa melihat gitu ya. Teori Quran ini bagaimana difahami oleh Ibnu Khaldun, oleh para pemikir muslim seperti Malik bin Nabi juga sekarang di era modern, dan bagaimana dia difahami di barat, diterapkan. Sebenarnya di barat lebih banyak lagi terapan daripada teori tentang siklus ini, dan salah satunya adalah teori generasi ini. Siklus generasi ini biasanya waktunya 20 sampai 20 tahun. Di Amerika misalnya di era modernnya ditetapkan misalnya mulai dari generasi baby boomer, kemudian generasi X, kemudian milenial, dan seterusnya. Ini adalah siklus generasi yang durasinya itu sekitar 20 sampai 22 tahun. Tapi satu siklus besarnya yang namanya siklum itu sekitar 80 sampai 90 tahun satu siklus. Dan karena itu biasanya siklus generasi ini dalam teori ini yang disampaikan oleh William Strauss dan Neil Howe ini itu biasanya dibagi seperti musim. Ada musim seminya, ada musim 4 musim ya. Ada musim semi, kemudian musim panas, kemudian musim gugur, kemudian musim dingin. Dan kalau pakai teori itu sekarang ini adalah lagi musim dingin. Ini lagi winter sekarang, sebentar lagi ada ada musim semi. Jadi mereka sepakat sekarang ini adalah winter. Dan ini musim seminya sebentar lagi akan datang.
Jadi kalau kita pakai 3 teori ini, saudara sekalian semuanya, teorinya Modelsky, teorinya apa namanya, Kondratif, dan teorinya Strauss dan Howe ini, kalau kita pakai dua-duanya, tiga-tiganya ini, semuanya sepakat sekarang bahwa momentum ini adalah momentum ada peralihan generasinya, ada peralihan global ordernya dan global leadershipnya, juga peralihan teknologinya, terjadinya pada satu momentum waktu yang sama. Inilah saudara-saudara sekalian yang menjelaskan mengapa krisis kita ini akan menjadi yang saya sebutkan krisis berlarut. Karena di sini elemen-elemen yang akan berubah ini terlalu banyak. Dan itu yang membuat kontraksinya itu sangat berat sekali, dan karena kontraksi ini kalau tidak bisa dikelola dengan baik, itulah yang akan menyebabkan terjadinya perang. Kontraksi ini sebabnya adalah karena terlalu banyak kontradiksi-kontradiksi yang tidak bisa diintegrasikan. Sekarang coba kalau kita lihat misalnya kontradiksi misalnya antara protokol kesehatan dan protokol ekonomi. Iya kan? Kalau kita ikuti protokol kesehatan, ini ekonomi mati. Kita ikuti protokol ekonomi, kita punya masalah di virus ini. Itu kontradiksi. Inilah yang menjadi sebab. Karena itu saudara sekalian, seperti dalam ceramah sebelumnya saya mengatakan bahwa pandemi ini sekarang sudah menciptakan rutin yang sudah menciptakan krisis ekonomi. Nanti dari krisis ekonomi ini akan berkembang menjadi krisis sosial, berkembang menjadi krisis politik, dan kemudian sampai kepada krisis global yang lebih rumit. Dan sangat besar kemungkinannya di antara waktu itu terjadi bisa meletus perang. Kalau tidak perang saudara, ya perang dengan bangsa yang lain. Dan saya kira ini sekarang yang terjadi, misalnya yang kita lihat di Amerika, ancaman perang saudaranya besar, tapi ancaman dia perang dengan yang lainnya sekaligus. Ini momentumnya itu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam Quran ketika kaum muslimin diajari tentang teori ini, teori tentang siklus ini, Al-Quran memulainya dengan mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, jangan pula kamu merasa sedih atas kekalahan yang kalian derita itu. Kalian pasti akan unggul, tinggal mengikuti yang ini. Asalkan kalian bisa menggunakan, memfungsikan teori ini, mengetahui hukum-hukum kemenangan ini dengan baik, lalu memenuhi syarat-syaratnya, kalian akan menang. Tapi di sini Al-Quran mengatakan, iyam saskum karhum faqad massal qauma karhum misluh. Kalau kalian terluka, yang lain juga terluka. Itu maksudnya adalah endurance, daya tahan. Luka pasti. Cuma yang membedakan kita dengan yang lain yang terluka itu adalah siapa yang lebih sabar. Dan karena itu saudara sekalian, dalam satu krisis yang berlarut, dalam satu krisis atau perang yang panjang, yang menang itu, saya ingat dulu kata Izetbegovic, ini presiden Bosnia dulu mengatakan, waktu perang Bosnia, beliau ditanya, siapa yang akan menang dalam perang ini? Kata beliau, yang akan menang dalam perang ini bukan siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bertahan hidup lebih lama. Itu masalah endurance. Dan makna endurance inilah yang diajarkan oleh Quran di sini. Karena itu sesudahnya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladzina amanu, dan supaya Allah dengan perputaran menang kala itu mengetahui siapa di antara kalian yang beriman, wa yattakhidza minkum syuhada, dan Allah akan memilih dari orang yang beriman itu orang-orang yang akan kelak menjadi saksi. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Wa liyumahhisallahu alladzina amanu, dan agar dengan itu Allah menguji, memilih, memfilter orang-orang yang beriman, wayam hakal kafirin, dan menghancurkan orang-orang yang kafir. Am hasibatum, apakah masuk surga padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang bersabar. Perhatikan, dalam krisis berlarut kita membutuhkan endurance, daya tahan. Sebab krisis ini adalah krisis ujian atas daya tahan. Dan saya kira sekalian, krisis yang terjadi sekarang ini adalah ujian besar bagi bangsa Indonesia, bagi kita juga bagi bangsa yang lainnya. Dan yang diuji itu adalah endurance kita sebagai bangsa, daya tahan kita sebagai bangsa. Jadi di sini bukan siapa yang mengalahkan siapa, tapi siapa yang bisa bertahan hidup. Itu masalahnya. Karena sifat krisisnya adalah krisis yang berlarut. Nah, saudara sekalian, kalau kita menerapkan juga teori ini bagi kita di Indonesia, kita juga akan melihat siklusnya. Paling sedikit kalau kita merujuk kepada 100 tahun terakhir ini misalnya, kan tahun 1908, 1928, 1945, Angkatan 66, kemudian Angkatan Reformasi, dan kemudian sekarang ini kan ini ada siklus 20-an tahun dan 30 tahun ini kalau di kita ya, paling tidak dalam 100 tahun yang kita baca. Dan ini kira-kira mengapply juga memang
teori tentang siklus generasi. Jadi fakta tentang siklus ini adalah fakta sejarah yang ada diakui dan dijelaskan di dalam Quran, juga dijelaskan dalam teori-teori ilmu sosial. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita sekarang bisa mempunyai alat baca dan mengetahui kekuatan apa yang kita butuhkan untuk bisa bertahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.